Saudara-saudari yang terkasih, dimanapun Anda berada, terutama di rumah kita masing-masing, terutama kita dalam minggu Paskah ke-5 ini. Pepatah mengatakan, malu bertanya, sesat di jalan. Malu bertanya, sesat di jalan. Ada suatu pengalaman yang menarik ketika saya bepergian dengan beberapa romo. Kebetulan saya yang mengemudikan kendaraan itu. Kita akan menuju suatu tempat yang sebenarnya sudah sering kita tuju. Entah bagaimana dalam suatu perjalanan saya mulai ragu, apakah betul jalan ini menuju di tempat yang memang kita akan tuju bersama itu. Daripada nanti keliru, pikir saya berhenti, saya minta tolong teman saya, romo di sebelah saya, tolong tanya, mungkin jalan ini salah. Oh iya, baik, dia turun. Setelah kembali dia bertanya, wah memang betul salah, kelewatan. Nah, maka saya balik mobil itu kembali. Sampai dalam perjalanan kembali itu sudah betul jalan yang dimaksud oleh orang yang menunjukkan arah tadi, tinggal masuk jalan itu. Nah, sesampai di tempat yang kita rencanakan bersama, jalan sudah betul, tempatnya sudah betul sebenarnya, tapi mulai timbul keraguan-keraguan. Apa betul tempat ini yang kita akan tuju? Maka saya minta teman saya untuk bertanya lagi. Nah, ketika bertanya, di orang sekitar itu mengatakan, oh iya betul tempat itu. Saudara-saudari yang terkasih, pengalaman perjalanan kita mungkin ada yang sama seperti itu. Minggu Paskah ke-5, Yesus menawarkan diri. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Akulah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tentu tawaran ini sangat menarik. Orang ditawari tentang kebenaran dan kehidupan. Ya, samalah. Sama seperti kita, kalau ada tawaran-tawaran yang menarik, menguntungkan, apalagi gratis, apalagi dapat hadiah, tentu segera kita mencari info itu. Bagaimana caranya? Dua murid Yesus, Thomas dan Filipus, juga tertarik atas tawaran Yesus itu. Maka dia bertanya, bagaimana, di mana, atau bagaimana jalan yang harus ditempuh itu? Saya tidak tahu. Filipus, tunjukkanlah Bapa itu padaku. Sudah cukup. Memang Yesus menawarkan jalan kebenaran dan kehidupan ini sangat yakin. Kenapa? Kita tahu Yesus adalah dekat dengan Allah Bapa. Yesus kenal dengan Allah Bapa. Dan Yesus berasal dari Allah. Sehingga tawarannya itu sangat meyakinkan paling tidak dua orang ini, Thomas dan Filipus. Maka saudara-saudara yang terkasih, apa yang disampaikan Yesus itu menggugah kedua murid ini. Kita tahu dua murid, ya murid itu adalah orang yang dekat dengan guru. Apalagi Yesus, ya murid ini tahu apa yang dikatakan Yesus, apa yang disabdakannya, apa yang diperbuatnya. Ya. Kita lihat dalam kitab suci banyak tertulis begitu. Ya. Kata-katanya benar, kata-katanya menghidupkan, perbuatannya orang buta bisa melihat, orang lumpuh bisa berjalan.
orang berdosa diselamatkan. Saudara-saudari yang terkasih, perbuatan Yesus sungguh menunjukkan jaminan akan kebenaran dan kehidupan. Saudara-saudari yang terkasih, karena baptis kita sudah ada di jalan Tuhan. Karena baptis kita ada di jalan Tuhan. Kita sudah lama dibaptis. Kita sudah lama dibaptis. Mungkin kita ingat atau tidak ingat, ya. Tapi bagaimana kita sudah ada di jalan Tuhan itu? Kita sudah diberi sabdanya melalui kitab suci, sabda-sabdanya yang hidup. Kita mungkin mengenal wajahnya, ya, wajah Yesus. Jalannya kita kenal, jalan salib. Bahkan keselamatannya kita terima, yaitu dengan sakramen-sakramen, tanda keselamatan yang diberikan Tuhan bagi kita. Tapi bagaimana kita sudah ada di jalan Tuhan? Ada keraguan, ada ketidakpercayaan yang kadang-kadang menggoda iman kita. Lalu kita mulai cari yang instan, yang cepat, yang menguntungkan, yang tidak membuat sakit. Dan itu kita tahu dan mungkin kita alami, membosankan, jenuh, meragukan. Tapi pada akhirnya banyak orang bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kaum muda, remaja, anak-anak yang saya cintai. Mengapa pengalaman-pengalaman keraguan, ketidakpastian, ketidakpercayaan itu ada? Karena kita kurang percaya. Karena kita kurang percaya. Ingat dua murid tadi, kalau mereka mengatakan, ya, meragukan tentang Yesus, maka Yesus mengatakan, paling tidak kamu percaya akan perbuatan-perbuatan yang aku lakukan. Maka saudara-saudari yang terkasih, dalam Minggu Paskah kelima ini kembali kita diingatkan, terutama di dalam masa-masa seperti sekarang ini. Apakah aku masih percaya pada Tuhan? Yesus mengatakan, orang yang percaya itu ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatannya. Orang yang percaya telah ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatannya. Yesus menjadi jalan kebenaran dan kehidupan yang sejati. Bukan kebenaran menurut dunia ini. Kebenaran menurut dunia ini kadangkala menjadi meragukan. Karena kebenaran diukur dari banyaknya orang yang setuju. Kebenaran ditunjukkan dengan siapa yang membayar mungkin. Kehidupan dunia ini ditunjukkan dengan yang sukses, yang kaya, dan sebagainya. Kebenaran sejati dan kehidupan sejati ditunjukkan melalui cara pikir, cara bertindak seperti yang dikehendaki Tuhan, yaitu kebenaran, kejujuran dalam perkataan dan perbuatan, ya, tidak dibuat-buat, apa adanya, ya, tidak pemanis, sehingga tidak perlu ada hoak.
atau hal-hal yang penipuan-penipuan atau perbuatan-perbuatan yang hidup, yaitu cara pikir bertindak yang positif, mendukung, mensupport, bukan sebaliknya mendiskreditkan, menfitnah, mengucilkan yang seringkali terjadi. Maka Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kaum muda, remaja, anak-anak yang saya cintai, marilah di dalam Minggu Paskah kelima ini kembali kita diingatkan, percaya kita sudah ada di jalan Tuhan, kita butuh meningkatkan kepercayaan kita, ada sabda kebenaran yang bisa kita renungkan, kita baca, ada sakramen tanda keselamatan yang sudah kita terima. Kita dipanggil semuanya untuk mewartakan kehidupan kebenaran sejati dalam perbuatan kita. Orang yang percaya itu ditunjukkan dengan perbuatan. Yesus mengatakan, orang yang percaya ditunjukkan dengan perbuatan-perbuatan seperti Allah telah baik kepada kita semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga kita, keluarga kita, diberkati oleh Allah, dan kita selalu sehat, sejahtera jiwa dan raga. Tuhan memberkati kita semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.